Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di live event Kabinet Kerja Jokowi JK. Sudah bergabung bersama kami seorang pengamat politik, Mas Hanta Yuda. Mas, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Melanggar aturan berbusana hari ini, di mana tidak boleh ada jas, harusnya batik, Mas. Justru karena kita bukan menteri. Kalau saya batik lengan panjang, harus di istana. Kalau Mas Imam lengan pendek, jadi bukan menteri juga. Sising kan lengan baju katanya. Kalau pendek, katakan 5 tahun lagi mungkin baru panjang. 5 tahun lagi baru panjang. Kita akan lihat 5 tahun lagi. Tapi Mas Imam ini banyak berkecimpung di lembaga-lembaga maupun juga badan-badan yang dibentuk untuk mengawasi dari kinerja pemerintah, misalnya dari Pansel KPK. Nah, kita kan berbicara mengenai bagaimana menghapus kultur birokrasi yang dikenal selama ini ribet. Kata Pak Jokowi juga untuk mengurus suatu perizinan satu tambang paper mineral saja, betul. itu bisa 2 tahun. Nah, sekarang kan akan dipercepat. Nah, bagaimana kultur birokrasi ini akan dipimpin oleh seorang profesional yang notabene bekerja lebih cepat dibanding dari para birokrat, Mas Imam? Anda kritisi saya. Jadi, ini komentar saya. Jadi gini, saya melihat bahwa seorang profesional, ya, tentu punya kultur berbeda dengan birokrasi. Tapi dia kan terus kemudian memimpin birokrasi. Betul. Gitu. Nah, birokrasi itu yang ada di negeri ini itu aturannya sangat ketat. Dengan adanya KPK itu seringkali menimbulkan ketakutan juga untuk melakukan pelanggaran sedikit saja menyimpang dari prosedur, ya, itu dia nggak berani mengambil keputusan. Nah, padahal seorang yang ada di swasta itu bagaimana nendang bola ke gawang, gitu. Walaupun aturan-aturan, ya, sayap kiri bisa ke kanan bisa ke kiri, kiper bisa ke depan, kan gitu. Yang penting gol, gitu. Nah, tapi dalam birokrasi tidak selalu begitu. Birokrasi, banyak kartu merahnya, Pak, banyak kartu kuningnya. Iya, Anda kalau penyerang sayap kiri, ya, betapapun di kanan itu adalah bagian yang paling kosong untuk bisa lari dan memasukkan gol, dia nggak akan berani untuk nyebrang. Oleh karena itu aturan-aturan birokrasi ini yang barangkali harus juga mengalami reformasi. Apa inovasi-inovasi, langkah-langkah birokratis yang bisa secara prosedural bisa dilanggar, tetapi tidak melanggar secara substansial, misalnya menjadi korupsi. Nah, justru mungkin harus ada lembaga khusus yang memberikan dalam tanda kutip advice atau bahkan fatwa bahwa ini loh, pelanggaran proseduran kayak gini dibenarkan. Karena saya melihat begitu banyak, ya, para birokrat bahkan eselon 1 sekalipun itu ragu-ragu di dalam mengambil keputusan. Nah, di sini pada saat yang sama mungkin peran Irjen harus diaktifkan. Di semua kementerian itu ada Irjen, tetapi Irjen fungsinya lebih post audit. Jadi udah dijalankan baru meriksa. Menurut saya, kalau dia itu mau lebih produktif, nempel sebelum program itu diluncurkan, dia harus membahas dengan seluruh jajaran di Irjen, ya, Inspektur Jenderal. Kalau ada apa-apa, Irjennya ikut kena. Gitu. Kita berbicara mengenai idealnya seperti itu. Tapi jabatan menteri adalah jabatan politik. Mereka bukan berasal dari kementerian tertentu yang kemudian memimpin kementerian. Jika kita berkaca dari misalnya Pemprov DKI Jakarta, Pak Jokowi mereshuffle berkali-kali karena jajarannya juga kepala dinas misalnya yang tersangkut. Kan kementerian sendiri punya kultur sendiri dan punya orang-orang sendiri dan punya cara main sendiri. Nah, bagaimana bisa mengubah dari mindset itu? Yang paling bisa dilakukan pada saat sekarang adalah melakukan mapping, terus kemudian merukir, walaupun itu bisa menimbulkan kegoncangan, tetapi memilih orang-orang yang lebih baik, ya, untuk tidak mismatch dalam jabatan, itu langkah pertama yang mungkin bisa dilakukan. Langkah kedua yang sebetulnya sudah dilakukan juga, nih aku jadi kayak orang dari karena kebetulan kemarin bisa ikut pansel misalnya. Betul, ke pansel KPK. Di Dirjen Pemasyarakatan. Iya, Pemasyarakatan. Itu dimungkinkan orang dari lembaga yang berbeda itu menempati posisi-posisi penting seperti Dirjen di lembaga yang lain. Gitu loh, jadi bisa dirukir seperti itu. Nah, ke depan malah sangat mungkin terjadi bahwa swasta bisa masuk ke dalam birokrasi. Tetapi lagi-lagi siapapun yang masuk ke dalam kementerian, ranjo-ranjonya sama, aturan-aturannya sama. Nah, saya lagi kepikir pertama yang sudah ada aturan itu bagaimana supaya bisa lebih lentur tetapi tidak korup. Ya, tidak korupsi orang yang melakukan itu, yang penting goal, ya, menjadi program lancar. Tetapi yang kedua, aturannya itu sendiri juga memungkinkan untuk dilenturkan, ya, memungkinkan fleksibilitas tanpa perlu harus
apa namanya? Calciopoli. Boros gitu loh. Oke. Karena ada ide melenturkan itu menjadi Betul. apa? Melenturkan bukan berarti melanggar kan? Melanggar gitu. Iya, oke, Nah, ini baik. irjennya ini menurut saya yang pertama harus difungsikan secara efektif dan Iya. yang kedua cari yang bukan kacamata kuda. Oke, baik. BPK juga banyak yang kacamata kuda, BPKP kacamata kuda. Ini lembaga ini, pengawas ini menurut saya perlu ada semacam diskusi khusus agar mendiskusikan mana yang dibolehkan untuk melakukan sebuah Terobosan. inovasi-inovasi Oke, baik. birokrasi. Saya Ya, juga sudah, kepikiran pengen tahu apa dari pendapat Mas Hanta, tapi maaf kita harus tahan dulu. karena kita harus melihat bagaimana pergerakan dari harga saham di Bursa Efek Indonesia, bersama rekan kami Rosalin Rosalin Asmarantika. Rosalin, fluktuasi mengenai IHSG bisa Anda sampaikan informasi terkini kepada kami? Ya, Widya dan juga Robert, ini berdasarkan pantauan kami sejak dibuka pada pagi tadi ini IHSG pada siang atau sesi 1 ini turun, dan turunnya ini lumayan banyak, berada di zona yang cukup negatif di Senin siang ini, yaitu turun sebesar 0,65% atau sebanyak 32,95 poin ke level 5.040,12. Ini dibandingkan pembukaan tadi, jadi tadi pagi ini IHSG sempat meningkat atau menguat sebanyak 23 poin ke level 5.086,25 dibandingkan dari penutupan bursa pada hari Jumat lalu sebesar 5.073,7. Sementara hal itu tadi IHSG cenderung menurun, namun ini nilai tukar rupiah terhadap dolar rupanya naik ini pasca dilantiknya Menteri-Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Berdasarkan kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia siang ini, tadi ini rupiah berada di posisi 12.042 per dolar Amerika Serikat atau menguat sebanyak 23 poin dari posisi penutupan Jumat lalu, yakni sebesar 12.065 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan beberapa pengamat menilai ini nama-nama menteri yang diumumkan Jokowi JK kemarin ini ternyata tidak cukup kuat memberi sentimen yang berarti ke IHSG karena tingginya juga tekanan global. Dan ini adalah salah satu pendapat dari pengamat saham dan pasar David Sutianto yang mungkin dapat Anda dengarkan. IHSG bergerak mix ya, tidak naik terlalu besar dan tidak turun terlalu banyak. Hal ini mencerminkan kalau pelaku pasar juga ada pro dan kontra terhadap nama-nama yang diumumkan. Hal itu menurutku wajar karena siapapun yang dipilih pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif, tergantung bagaimana pasar melihatnya, lebih positif atau lebih negatif gitu. Kombinasinya cukup baik ya, karena kenapa? Karena ada yang sudah berpengalaman dan ada muka-muka baru atau wajah-wajah baru yang bisa memberikan pembaharuan. Untuk Menteri Keuangan misalnya Pak Bambang sendiri itu sudah berpengalaman di Departemen Keuangan cukup baik, sudah 4 tahun, terus kemudian juga selama dia bekerja, kinerja Kementerian Keuangan juga cukup baik. Ya, itu dia tadi ya Robert dan juga Widya, IHSG cenderung turun untuk sesi 1, namun rupiah menguat, dan penurunan IHSG ini tidak hanya karena dampak dari kabinet ataupun menteri-menteri yang telah dilantik, namun juga pengaruh dari pasar global khususnya pasar Asia. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Rosalin Asmarantika melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Betul, tidak ada kenaikan yang begitu signifikan, tampaknya pasar merespon biasa-biasa saja. Mas Hanta, bagaimana Anda melihat dari sejauh ini, tadi kita berbicara mengenai menteri yang harus lepas dari jabatan apapun jabatannya, walaupun partai politik maupun juga di jabatan dalam bisnis. Iya, memang di Undang-Undang Kementerian Negara, kalau kita lihat secara regulasinya memang sudah jelas ya. Satu, tidak boleh merangkap jabatan dengan lembaga atau organisasi yang dibiayai oleh APBN. Meskipun partai politik itu kan proporsinya kecil ya dibiayai oleh APBN. Tapi bukan itunya. Untuk konteks partai politik yang sebenarnya ditunggu oleh publik, ada beberapa orang yang memiliki jabatan strategis di parpol. Yang kedua, konteksnya adalah untuk menghindari agar seorang menteri tidak mengalami dualisme loyalitas. Itu penting agar fokus kerja dan menghindari kemungkinan penyimpangan yang lainnya tentunya. Tapi juga di bisnis saya setuju itu yang perlu, dan saya ingin menyambung sampai oleh Mas Imam tadi. Harusnya kita sudah bergerak ya, tidak
kriteria standar dari kabinet itu kan sudah sering disampaikan, standar dalam tanda petik standar, yaitu tentang integritas, kompetensi dan profesionalitas, punya topangan politik kalau bisa, itu sudah selesai. Meskipun mungkin sebagian menganggap ini ada yang tidak memuaskan dan seterusnya, tetapi menurut saya cukup lumayan. Nilainya 7, cuma problemnya kalau saya nilai kira 7, tapi problemnya publik berharap 8, karena ekspektasi itu tinggi. Betul, tetapi modal tidak ada sosial. pilihan lain, karena sudah ada, nama sudah ada, ya kita harus dukung. Saya setuju tadi dengan Mas Imam soal seorang menteri nanti dia akan menghadapi tantangan di birokrasi. Bagaimana kalau tidak misal memahami kultur birokrasi, bagaimana yang dibutuhkan sekarang ada terobosan, keberanian. Jadi tidak cukup berintegritas, misalnya untuk memimpin Kementerian Hukum dan HAM. Tidak cukup berintegritas, iya itu standar harus berintegritas jelas. Tapi harus berani memiliki terobosan-terobosan, inovatif dan punya keberanian. Dan kalau tidak punya keberanian ini menurut saya agak sulit untuk berharap ada perubahan yang luar biasa ya dari hal ini. Nah kalau misalnya saya mundur sedikit dari proses sebelum pada nama, kan ada proses untuk membentuk kabinet oleh Pak Jokowi ini. Ada beberapa catatan memang yang menjadi kabar baik sebenarnya ketika melibatkan KPK, PPATK dan seterusnya. Kurangnya Komnas HAM. Komnas HAM yang kurang, Dirjen Pajak juga barangkali. Dirjen Nah Pajak. ini yang mungkin kita pun tidak tahu apakah semua yang nama ini sudah lolos, tidak ada tanda kuning maupun merah. Betul. Itu yang penting. Tapi spiritnya penting. Kalau ini dilanjutkan, misalnya menterinya juga menerapkan hal yang sama untuk menjadi dirjen misalnya, Betul. harus melalui proses seperti ini. Saya kira birokrat-birokrat yang pengen jadi dirjen ini berpikir ulang nih, apakah terus atau tidak. Betul. Nah ini juga jangka panjang, bahkan kalau bisa di undang-undang pilkada, undang-undang pileg, Ya. itu harus screening lewat KPK. Betul. Bayangkan Jadi ini- kalau itu diteruskan misalnya. Mas, Jadi- terobosan-terobosan apa kira-kira yang akan harus idealnya dilakukan dengan starting line up 34 kementerian yang baru sudah dicanangkan oleh Kabinet Jokowi JK? Namun jangan dulu dijawab, Mas Hanta dan juga Mas Imam, kita akan tahu jawabannya. Selepas jeda pariwara berikut ini, tetaplah di live event Kabinet Kerja Jokowi JK.